Karena pas waktu itu kan musim masih ditutup di bulan Februari 2020. Pohon besar banget lah pohonnya, itu memang paling besar di situ, dan di tengah-tengah saya sendiri ngedenger suara gamelan. Duh, kamu nantangin, kayak dicekik aja kayak gimana. Di situ ada satu keluarga di atas pohon itu lagi gerayutan gitu, lagi duduk gerayutan kakinya. Jadi yang masukin ini lebih dari satu? Itu di luar udah ada yang jemput, saya mau pulang. Padahal nggak ada siapa-siapa. Assalamualaikum teman-teman Flower yang saya sayangi. Kali ini collab pertama Flower TV. Jadi dari sekian banyak video ini collab pertama kita ya. Di sini kita kedatangan Bang Sitkon, YouTuber juga. Channelnya apa Bang? Sitkon 15. Sitkon 15. Ya. IG-nya Sitkon 15 juga sama. Sudah punya pacar belum? Alhamdulillah belum. Oh, buat yang jomblo-jomblo. Aduh. Boleh langsung DM Bang Sitkon. Ini mau cerita pengalaman horor yang di gunung mana Bang? Yang paling berkesan dan juga paling horor sih sebenarnya, paling parah itu selama saya mendaki gunung itu. Tapi memang sudah sering naik gunung ya? Sudah sering. Berapa kali Bang naik gunung? Kalau berapa kalinya kurang tahu, tapi kalau di Jawa hanya satu yang belum dinaikin, itu Gunung Merapi yang di Jawa Tengah juga. Itu lainnya sudah semua ya? Lainnya sudah semua, khusus di Jawa. Tapi keluar Jawa masih proses sih, masih diagendakan, masih direncanakan. Ini cerita di Gunung Sumbing. Gunung Sumbing, Jawa Tengah. Iya, di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sitkon Aksani. Ya, di sini saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya yang horornya paling mencekam, paling bener-bener yang paling parah selama kegiatan saya mendaki ya. Itu di Gunung Sumbing via Banaran. Ya, jadi saya itu kan naik karena udah ada rencana jauh-jauh hari, terus emang naiknya saya berdua rencananya itu sama teman yang dari Jakarta. Jadi saya berangkatnya dari Malang, terus ketemunya di terminal di Temanggung itu. Kalau saya naik motor dari Malang, terus dari Jakartanya naik bis. Jadi nanti pas itu saya jemputnya di terminal itu. Kamu ini dari Malang ke Jawa Tengah ini naik motor? Iya, naik motor. Pakai ilmu apa kok sampai gitu? Saya sudah biasa naik motor. Ke Jawa Barat juga saya pulang naik motor. Dari Malang Jawa Barat? Iya, naik motor. Berapa jam Malang Jawa Tengah ini Bang? Kalau nggak salah itu saya berangkat pagi nyampe asar. Tapi sebelum naik saya kan sudah browsing-browsing, emang nyari temen sih. Soalnya kan temen yang dari Jakarta itu kan nyampenya pagi, saya kan nyampenya sore. Jadi saya nginep di temen, dapat barengan itu di rumahnya di Temanggung. Deket lah sama yang saya mau naik itu base campnya. Jadi kurang lebih 10 menit sampai 15 menit rumahnya ke base camp itu. Jadi total naiknya itu saya berenam orang. Oh, nggak jadi 2 orang? Nggak jadi, emang rencana 2 orang, cuma saya dapat barengan gitu kan. Biasa kan nyari-nyari barengan biar rame. Itu jadinya berenam, nambah 4 orang itu. Setelah itu saya naik, ya prepare dulu kan. Saya nginep di rumah teman yang di Temanggung. Setelah itu jemput pagi, langsung prepare berangkat gitu ke base camp. 4 orang ini dari mana berarti? 4 orangnya dari Temanggung. Oh, dari Temanggung. Iya. Oke. Terus emang karena pas waktu itu kan musim masih ditutup, naik kan saya di bulan Februari 2020. Di Gunung Sumbing sendiri itu hanya satu yang dibuka base campnya, hanya Banaran. Karena memang ya, karena kalau nggak salah itu karena cuacanya jelek kan, jadi hanya Banaran yang dibuka. Ya udah, saya sudah konfirmasi ke yang teman dari Jakarta, hanya Banaran gimana, ya udah kan, oke, naik. Memang awal biasa sih naik, cuman pas dari rumah, pokoknya hari pertama itu masih biasa gitu kan, nggak ada rasa apa-apa. Temennya juga nggak ada yang ngerasain apa-apa. Sampai di base camp ya biasa kan, regis. Cuma kalau
di Gunung Sumbing ini, khususnya Gunung Sumbing sama ya di daerah Jawa Tengah itu dari awal kan ada pengecekan dari logistik dan yang lain-lain kan memang bagus gitu. Menurut saya kalau bisa diterapin di semua gunung kayak gitu. Kita dari pos Banaran Base Camp itu sampai pos 1 kita naik ojek karena memang ada ojek ya. Jadi naik ojek. Setelah naik ojek kita turun, baru dimulai ladang-ladang itu kita naik, masih ya seneng gitu. Setelah mulai dari ladang, saya kan rencananya naik berdua. Jadi yang dari Temanggung ini kan mungkin fisiknya gak kuat-kuat. Jadi saya bilang sama yang teman dari Temanggung, gak apa-apa kalau mau duluan. Jadi kita kan santai gitu kan, pendaki santai. Ya udah naik. Pas di sebelumnya pos 1 kita kena hujan. Setelah hujan itu yang dari teman saya yang dari Jakarta emang rencana naik berdua itu yang cewek itu udah mulai kayak beda. Awalnya bilang carry-nya itu agak berat. Nah, carry-nya agak berat, mulai dari situ saya masih belum paham gitu kan. Soalnya ya masih belum ada tanda-tanda. Setelah naik sampai sebelumnya pos 1 itu yang di Warung itu dari Warung itu pos 1 di bawahnya memang bener-bener udah nggak kuat naiknya, emang kayak ada yang gendong gitu kan. Nah dari situ saya sudah mulai paham, sudah mulai tahu, oh berarti ini ada yang ngikutin gitu. Sebentar Mas, dari awal ini sudah ada yang gendong ini kelihatan apa cuman kerasa Pak? Awalnya kerasa. Kerasa maksudnya enggak enak semua apa kelihatan? Enggak kelihatan, cuma terasa. Carry-nya emang berat kayak gitu. Cuman si cewek ini aja? Iya, si cewek aja. Dari 6 orang ini ceweknya berapa? Dari 6 orang ceweknya 2. Tapi yang 1 ini yang 4 orang duluan. Saya hanya berdua sama teman saya yang dari Jakarta itu. Pas dari pos bawah emang udah bener-bener nggak kuat. Ya tahu sendiri kan cewek gampang nangis kan. Di situ nangis saya juga udah tahu kan. Saya bawa naik carrier, saya tinggal di bawah dulu. Saya bawa naik di Warung. Setelah di Warung saya balik lagi ngambil carrier. Di Warung kan ada orang jualan dari pihak warga sekitar kan. Saya bilang, Mas, ini teman saya kayaknya kemasukan, punya kontak base camp nggak? Kayak gitu kan. Saya langsung bilang to the point. Saya emang bener-bener udah tahu. Di situ saya memang udah bilangin juga ke teman saya yang dari Jakarta, tujuan kita naik ini hanya liburan, bukan puncak. Jadi memang kalau ada apa-apa ya udah mending kita balik lagi daripada nanti kita dilanjutin, takut lebih parah kan. Setelah kita istirahat di Warung itu berapa menit ya? Mungkin sekitar 10 menit sampai 20 menit. Itu katanya udah hilang beratnya. Beratnya hilang. Padahal dia nggak bawa carrier, cuma masih terasa berat kayak bawa carrier. Ya, nggak, siang. Siang ya? Siang. Setelah itu ya udah, memang saya sarankan untuk balik lagi. Soalnya kan udah dari bawah aja udah diganggu kan, apalagi nanti di atas. Ya udah balik lagi aja. Kita nggak usah mikir jauh-jauh dari Jakarta, jauh-jauh dari Malang ke sini hanya untuk naik gunung kan. Kita hanya seneng-seneng, bukan ya tujuannya kan bukan puncak, tujuannya kan hanya selamat. Setelah itu dia maksain. Ya udah nggak apa-apa, saya juga udah nggak apa-apa kok katanya. Saya di situ yang agak apa ya, perasaan sudah nggak enak. Emang bener-bener wah ini bener-bener diikutin, bener-bener digendongin kan. Ya udah akhirnya kita naik. Setelah naik itu memang masih nggak apa-apa. Mungkin masih belum ngikutin lagi, belum nempel lagi. Di pos 2 itu kan ada arca. Di situ mungkin anaknya dari teman saya itu bilang jangan istirahat di sini, mungkin dia lihat tapi nggak bilang gitu. Setelah itu naik memang udah bener-bener ya berat juga kan di carrier. Makanya pas di pos Warung itu dari kayak barang-barang pribadi terus kayak logistik saya ambil semua, saya taruh di carrier saya. Mungkin dia hanya bawa barang pribadi kayak baju gitu kan, kayak yang perlengkapan sholat dan lainnya. Setelah itu udah naik lagi. Setelah di pos 2 mungkin dia udah agak ini sih, udah agak beda lagi, ngerasa kayak berat lagi carrier-nya. Di situ saya udah bilang
daripada kita ngelanjutin ke ngejar teman yang 4, kita camp aja di pos 2 atau pos 3 di atas gitu. Karena memang saya juga udah berat karena ya barang-barang di saya kayak tenda, kayak yang lainnya, barang dia juga ada logistik apa saya bawa gitu. Jadi memang saya di situ saya memang udah bener down dari fisik karena juga hujan. Jadi akhirnya saya putuskan camp di pos 3. Di pos 3 itu. Setelah di pos 3 saya udah mau bangun tenda, kan di situ rame di pos 3, yang nggak terlalu rame sih. Oh, kondisinya lagi ya, rame. Lagi rame, ada beberapa orang. Di situ ada yang ini, saya kan nggak langsung diriin tenda, di shelter juga ada bangunan kan di situ. Setelah itu kita ya ngobrol-ngobrol terus masak-masak dulu kan. Nah, pas di pos 3 itu saya ketemu sama teman yang 4 itu, dia emang nunggu di situ. Katanya sih nunggu udah lama karena kan saya ya pelan kan, jalan licin, kondisi dia juga udah kayak ya udah down gitu. Saya down, dia down. Ya udah akhirnya saya putuskan ke pos 3 ngecamp. Nah, di pos 3 itu kalau teman saya pengennya ngecamp di pos 4. Pos 4 di atasnya lagi kalau nggak salah itu ngecampnya. Ya udah kalau gitu ngecamp aja di situ, saya ngecamp di sini, nanti kita ketemu di puncak kayak gitu kan. Memang kan rencana awal naik berdua, bukan naik rame-rame kan, bukan sama yang dari Temanggung. Jadi saya putuskan pisah rombongan. Setelah itu, nah pas di pos 3 ini mulai parahnya di pos 3 ini. Mulai parahnya. Jadi pas itu habis maghrib kalau nggak salah, mulai sebelum maghrib sampai habis maghrib saya kan istirahat di pos 3. Rencana pengen buka tenda. Di situ di pos 3 itu di bawahnya shelter itu ada pohon besar. Pohon besar banget lah pohonnya itu, memang paling besar di situ dan di tengah-tengah kalau menurut saya itu kan. Saya pengen buka tenda di bawahnya. Awalnya kan saya nyari tempat kan buat tenda, soalnya di situ kan udah penuh. Tempatnya juga nggak terlalu lebar. Jadi saya buka tenda di situ. Di situ ada space dikit, cuma ada satu tenda yang di sebelahnya. Saya bilang sama itu juga dari yang punya tenda, masih di shelter kan, Bang, Mas ini tendanya siapa? Oh, saya Bang, boleh geser dikit nggak? Saya pengen di situ tendanya. Nah, saya mau udah tak geser kan tendanya. Sebelumnya udah bilang jangan di bawah pohon besar ngecampnya. Mungkin dia udah lihat, cuma nggak bilang gitu ada orangnya atau ada penunggunya di situ kan. Saya juga nggak tahu kan, memang ya nggak bilang. Jadi ya udah saya geser tenda yang dari Jakarta itu, saya mau bikin di situ. Dia udah kekeh, mungkin udah lihat ya, terus juga udah takut ya. Kalau nggak kita naik ke atas cuma satu tenda, maksudnya cukup buat satu tenda buat saya sama dia aja gitu. Kalau nggak turun, pokoknya antara naik sama turun jangan di sini campnya. Udah tahu kan. Wah, saya mikir lagi kalau memang saya berdua di situ kan, kondisi dia kayak seperti itu, posisi nanti kesurupan gak ada yang nolongin, saya juga kan nggak terlalu bisa gitu kan kayak ngatasin seperti itu. Jadi akhirnya saya putuskan ya udah nggak apa-apa di sini aja kan rame. Sebelum diriin tenda dia langsung kemasukan di pos 3 itu, di shelter. Dekatnya pohon itu? Dekatnya pohon, bawahnya malah nggak dekatnya, emang di bawahnya pohon itu. Iya, mulai kemasukan di situ mulai parah sih. Emang parahnya di situ sekitar setengah jam kalau nggak salah di situ kesurupannya. Yang masuk itu beda-beda. Ada yang dari bawah itu mungkin yang ikut dari bawah, dan ada juga yang dari pohon besar itu, penunggu pohon besar menyampaikan sesuatu lah ke anak-anak pendaki yang ada di shelter itu. Nah itu. Jadi yang masukin ini lebih dari satu? Lebih dari satu yang masukin. Yang pas di base camp tersebut, yang pas di pos itu, yang pos 3 yang di bawahnya pohon besar itu. Apa yang dilakuin selama setengah jam ini? Ngamuk-ngamuk kah? Marah-marah? Ngamuk-ngamuk, terus juga saya ngeliat kayak dicekek gitu kan. Kayak dicekek kayak gimana gitu. Pas di situ saya ngeliat, wah ini udah emang bener-bener parah. Mau telepon pihak base camp di situ kan nggak ada sinyal, terus juga nggak ada yang bawa HT, jadi saya bingung.
Untung di situ ada beberapa pendaki yang bisa gitu kan, ada yang ngerti cara nanganinnya. Jadi di situ kayak interaksi dulu di situ. Pas udah beberapa ada yang masuk dari pihak penunggu ini yang pohon besar itu nyampein sesuatu pada pendaki yang ada di situ. Kalian ini di sini hanya tamu kok, ribut gitu. Emang posisi di situ ribut, ada yang ketawa, maksudnya ada yang ketawa, ada yang ngobrol kan, ya namanya juga ya kita nggak tahu kan di situ ada penunggunya apa enggak. Di situ nyampein kalian ini di sini hanya tamu, jangan ribut gitu. Kalian dari tadi saya lihat itu ribut kayak gitu. Dia mungkin udah ngeliatin ya, dari penunggu itu udah kayak ngamatin, cuma pengen nyampein nggak ada objek mungkin ya. Jadi objeknya teman saya itu, mediatornya. Setelah itu keluar, masuknya beda lagi. Diapain sadarnya yang pertama itu, keluar pertama ini? Ini sama pendaki lain. Oh, disembuhin? Iya, disembuhin. Cuma ya kurang tahu sih, emang kayak kuat gitu. Yang nyembuhin juga nggak terlalu ngerti, maksudnya hanya paham gitu kan. Sempat dilawan sih sama pendaki lain itu, maksudnya disuruh keluar tapi nggak mau. Jadi di situ memang ya yang paling parah itu yang di pos 3. Mulai awal kerasupannya di pos 3 itu. Terus habis keluar masuk lagi, sadar masuk lagi. Jadi ya kayak gitulah, sadar kerasupan lagi. Nah pas sadar ini dia sempat ngomong, saya juga udah bilang kan jangan ngecamp di sini. Dia memang di situ saya udah bener-bener down fisik karena capek, bawa berat, terus juga kondisi lagi hujan kan. Jadi akhirnya saya putuskan di situ karena memang udah nggak kuat bawa carrier itu, mau naik ke atasnya lagi, pos atas kita camp. Jadi akhirnya saya maksain di situ. Nah di situ memang dia sangat marah sama saya ini, karena kan saya nggak nurutin gitu apa yang dimau dia, jangan ngecamp di situ. Di situ udah bilang, tahu nggak tuh, satu keluarga bilang sama saya, ngeliatin aja dari tadi. Dia memang kayaknya udah bener-bener marah, jadi ngungkapin gitu, bilang di lokasi. Di situ ada satu keluarga di atas pohon itu lagi gerayutan gitu, lagi duduk gerayutan, kakinya ya nggak gimana lagi kan, saya emang udah down, udah nggak kuat naiknya. Akhirnya ya udah, ya emang ini salah saya juga sih ngecamp di situ, maksain gitu kan. Kalau nggak maksain kan seenggaknya udah nggak mendingan. Iya, kalau sama ya, kayak mending aku salah aja. Iya. Jadi ya sekitar setengah jam lebih lah di situ, kerasupan sadar. Akhirnya dari pihak yang ngerti itu, jangan di sini mas, ya udah kita naik aja bareng. Jadi akhirnya naik bareng dari pos 3 itu ke pos 4. Oh, bareng-bareng sama yang bisa nyembuhin itu ya? Iya. Tapi dalam masa perjalanan dari pos 3 sampai pos 4 ini, dia yang teman saya ini udah nggak sadar. Jadi posisi kesurupan kayak gitu. Posisi kesurupan diajak naik. Tapi ya itu interaksinya lebih dianu lagi. Terus juga dipegangin terus tangannya, soalnya kan takut lari. Emang bener-bener yang masukin ini kayak pengen ngecelakain sih sebenarnya. Terus juga kan dalam perjalanan ini bilang, saya nggak mau di sini, saya pengennya turun. Pengen ke pohon tadi? Bukan, mungkin ke base camp. Soalnya kan kayaknya sih dari bawah itu yang mulai gendong itu, mulai dari sebelumnya pos 1. Nah mungkin dari situ, ngapain sih naik ke sini? Nggak ada kayak nggak ada maknanya gitu. Terus juga jalannya kotor. Wah pokoknya kotor banget jalannya, bilang kayak gitu. Saya pengennya balik kayak gitu. Dalam perjalanan, emang dalam perjalanan ini udah bener-bener nggak sadar. Bahkan saya sama rombongan ini, saya sendiri ngedenger suara gamelan. Jelas banget. Sampai awalnya kan saya ngedenger sih, kirain kan memang musik dari perkampungan bawah. Soalnya kan masih di bawah, pasti kan kedengeran kayak ada hajatan atau acara-acara seperti itu. Dari yang tadi yang bisa nyembuhin itu, yang pendaki lain, ayo mas cepat mas, ini sudah ada suara gamelan kayak gitu. Wah ini saya ngedenger, soalnya kan kalau memang ada suara gamelan di kayak gunung-gunung kayak gitu kan udah parah kan. Jadi akhirnya saya udah nggak mikir, capek,
terus naik, posisi kondisi juga udah agak gerimis kayak gitu, posisi malam, ya udah akhirnya naik paksain sampai di pos 4 itu. Dalam perjalanannya memang kayak gitu, dia udah nggak sadar, terus juga maunya pengen turun lalu ya bilang yang aneh-aneh kayak jalan kotor lah, kayak ini bukan jalan saya lah, kayak gitu. Diikat? Enggak, hanya dipegangin aja tangannya. Dipegangin tangannya, terus di depan di backup, di samping di backup, samping kanan kiri pokoknya dia dilingkarin di backup sama teman-teman. Soalnya tahu yang dari pihak pendaki ini kan ada 2 orang yang bisa gitu kan. Jadi dia kalau nggak dilingkarin kayak gitu diserang. Maksudnya pengennya masuk, yang masuk bukan 1 kayak gitu. Kata yang dari pendaki yang ngerti itu tadi. Jadi akhirnya saya backup dari depan, saya narik yang dari depan, terus yang dari belakang itu ada pendaki lain dari samping juga. Soalnya dari perjalanan itu dia nggak fokus ke depan, dia ngelihatnya kanan kiri, pokoknya ngelihat ini muter gitu di sekitar kayak gitu selama pendakian itu, selama naik. Iya, kayak gelisah. Terus juga memang kayak karena bukan dia yang naik gitu kan, memang udah dimasukin. Sampai di pos 4 ini saya dirikan tenda, sampai saya tidur di tenda bertiga sama yang tadi yang bisa nyembuhin. Selama 1 malam itu memang udah bener-bener saya nggak bisa tidur saya subuh. Soalnya bilang dari temen yang dari bisa nyembuhin itu pendaki lain, ini mungkin hilangnya nanti subuh. Dari selama 1 malam nggak tidur, posisi dia kesurupan sadar, dia pengennya pulang dan ada yang jemput bilangnya. Itu di luar udah ada yang jemput, saya mau pulang, padahal nggak ada siapa-siapa kayak gitu. Jadi selama di tenda ini bilangnya seperti itu, beda sama yang di bawah. Kalau di bawah kan pengennya turun. Untung yang dari pendaki lain yang ngerti itu, yang nemenin, enggak itu bukan. Jadi di interaksinya dialihkan gitu kan pembicaraannya. Setelah itu sadar, minum, sampai malam itu nggak sempat makan sama sekali. Lupa makan Udah. Posisinya juga udah seperti itu. Saya juga bingung kan, sampai bener-bener bingung mau diapain. Posisi di atas nggak ada sinyal, nggak ada yang bawa HT gitu kan untuk ngubungin ke pihak base camp. Jadi akhirnya 1 malam itu saya nggak tidur dan jangan sampai dia pergi gitu pas malam itu. Jadi saya tidurnya di samping pintu tenda, biar kalau dia pergi kan tahu gitu. Sampai di luar juga ada yang backup gitu dari pendaki yang lain itu yang tadi bareng. Resiko hilang ya kalau sampai dia. Resiko hilang. Kalau memang dia turun, kurang tahu nanti seperti apa kelanjutannya kayak gitu kan. Entah dia masuk ke mana gitu, pulang ke mana. Saya juga kan takutnya emang seperti itu. Soalnya dari bawah bicaranya udah pengennya turun, terus juga kurang tahu sih itu yang masukin dari mana awalnya kan. Terus pas tidur sebentar di jam 3:30 kalau nggak salah. Karena kan saya bilang ini udah bener-bener hilang. Oh ya nanti subuh juga hilang katanya. Nanti kalau subuh kalau nggak ada matahari terbit gitu kan, paling nanti juga udah hilang bilangnya. Ya udah kan, saya mikirnya alhamdulillah udah hilang. Ternyata sampai subuh tetap dia masih kesurupan. Bahkan sampai pagi kesurupan. Pas malam kan pas dia sadar ya udah nanti kita pulang. Saya bilang kan, dia mintanya pulang kan. Saya bilang iya nanti kita pulang besok pagi gitu kan. Pas paginya, nah itu saya bilangin lagi, soalnya dia udah sadar kan. Sadar ya udah nggak apa-apa, nanti kita turun, nanti kita pulang. Saya bilang seperti itu terus. Karena kan posisi saya juga kan ya lapar kan, pengen masak, terus juga kan pengen masakin dia kan. Pas pagi dia sekitar jam berapa ya, jam 6:30 sampai jam 8 kalau nggak salah itu, dia langsung bener-bener turun karena dia marah karena dia bilang ayo turun. Saya bilang iya nanti kita turun. Mungkin dia marah karena saya hanya omong kosong ya nanti kita turun. Setelah itu dia langsung ngambil barang-barang, bukan barang-barang kayak carrier, kayak tenda. Dia udah nggak mikirin seperti itu. Dia hanya pakai sepatu, terus bawa kurang tahu bawanya
langsung dia turun bawa tas kecil pokoknya, nggak bawa minum, nggak bawa apa-apa. Awalnya saya cegah kan, nanti ya turun bareng nih, beresin tenda, packing tenda sebentar kan, soalnya kan masih ada tendanya kan belum di packing. Baru bangun tidur langsung dia pakai sepatu langsung turun, marah. Nah di situ udah bener-bener kayak adu mulut. Ya udah nanti turun bentar, tunggu sekitar 5 menit saya packing. Enggak, saya maunya turun sekarang, bilangnya kayak gitu. Kalau nggak turun saya terjun ke jurang. Kirain memang bukan yang ngerasuki yang bilang. Awalnya dia sadar, tak kirain sadar kan. Terus bilang kan, kamu ini semalam ngapain? Saya kan emang nggak ngapa-ngapain sih, hanya megangin. Soalnya takut takut dia ini juga kan, takut dia pergi kan, takut dia keluar dari tenda. Semalam kamu ngapain? Saya gini loh, saya nggak ngapa-ngapain. Adu mulut sampai di pos 4 itu yang camp udah ngeliatin. Sekitar 5 menit sampai 10 menit saya nyegah dia turun, saya turun lagi, dia turun sampai turun lagi, adu mulut. Ya udah akhirnya saya bener-bener ngelepasin. Pas itu ada pendaki yang dari atas, yang dari puncak turun kan, saya titipin, bang titip ya ini, temenin turun. Lah kenapa bang? Nih saya mau packing tenda dulu. Akhirnya dia turun sama pendaki yang dari atas itu. Saya packing tenda, buru-buru turun. Awalnya nggak kekejar sih, cuma pas sebelum di pos 3 itu, yang sebelum kesurupan pertama yang di bawah pohon besar, saya ketemu sama dia. Soalnya kan saya carrier-nya dia tak taruh di pos 3, tak titipin yang pas saya geser tenda itu. Nah saya titipin di situ. Soalnya saya udah nggak memungkinkan bawa carrier 2, bawa berat. Jadi akhirnya saya bawa hanya buat keperluan kayak tenda, terus alat masak dan lain-lain, sama logistik. Saya bawa naik. Yang lainnya saya tinggal di pos 3 itu. Saya titipin ke tenda dari Jakarta itu. Nah setelah itu ketemu di bawah sebelumnya pos 2, sebelumnya pos 3. Di situ dia masih emang bener-bener nggak mau saya temenin gitu. Jadi kalau nggak saya duluan, dia yang duluan kayak gitu. Pokoknya nggak mau jalan bareng. Sampai saya di situ bener-bener hampir tengkar, hampir berantem, bahkan sampai hampir adu fisik sama pendaki yang dari Medan. Karena memang dia nggak tahu kondisi saya dan kondisi dia itu kenapa gitu. Dia bilang, kamu ini udah naik berdua, cewek ditinggal lagi. Karena memang dia nggak tahu cerita masalahnya kayak gitu. Tahu sendiri kan dari orang Medan seperti apa wataknya. Kalau dikerasin kan dia nggak terima. Di situ saya nadanya agak keras dikit sama orang Medan. Udah diem kalau nggak tahu masalahnya, saya bilang kayak gitu. Loh kamu nantangin, dia udah copot carrier, saya udah malas ngeladenin karena dari pikiran, fisik saya juga kan udah down. Jadi akhirnya udah saya diemin, dia mau mukul silakan kan. Akhirnya dia nggak jadi, dia turun, saya ditinggal di situ. Pokoknya dari saya ngecamp sampai base camp, dia posisinya setengah sadar gitu. Dia kadang sadar, mungkin setengah sadar, ada sadarnya, ada ya yang masukinya itu. Bahkan saya selama turun ini, memang karena saya bawanya berat kan, dari barang-barang dia saya bawa, sampai ayo cepetan, maksudnya saya cepetan ke bawah. Yang pertama kan saya biar cepet diobatin, dibilangin juga kan kalau sampai bawah nanti bilang ke pihak base camp, biar yang ikut ini, yang nempel gak ngikut sampai rumah, seperti itu kan. Akhirnya ya saya bilang ayo cepet. Dia jalannya memang bener-bener pelan banget, nggak kayak biasanya kayak gitu. Maksudnya kayak biasanya kayak naik gitu kan, kayak naik kan biasanya kalau turun cepat itu enggak. Jadi dikit-dikit istirahat. Terus juga kan karena memang kondisi medan yang licin, habis hujan, situ tangga-tangga, terus juga tanah kan sangat licin, jadi memang bener-bener pelan. Ya sampai saya juga jatuh beberapa kali kan karena memang bawa berat, terus juga licin. Sampai di bawah itu sebelumnya pos saya memang udah bener-bener ayo cepetan, sampai dia istirahatnya lama hampir setengah jam. Kalau di pos yang agak lebar kayak gitu kan, di tempat agak lebar dia sampai kayak tidur dulu, bukan tidur sih mungkin ya istirahat bentar, tapi saya ngeliat kayak tidur gitu kan. Ayo cepet, dia bilang kalau mau cepet ya udah duluan aja,
sampai kayak disentak gitu kan, kayak dia nadanya nada tinggi. Kalau mau duluan aja nggak apa-apa, ngapain sih nungguin saya gitu. Aduh, kalau memang nggak ditungguin kan ya bahaya. Jadi akhirnya saya nungguin ya pelan-pelan. Setelah turun di pas ojek tadi di tempat ojekan, saya naik ojek lagi sampai base camp. Setelah itu baru, nah di base camp saya ngelihat dia nggak apa-apa, sadar gitu. Anehnya di base camp itu dia sadar. Jadi ada salah satu kalau nggak salah apa 2 orang gitu tahu pas dia turun, oh ini ada yang masukin. Sebelum saya bilang dia udah tahu sebenarnya. Mas, ini saya tadi di atas ini kesurupan, teman saya kesurupan, yang itu saya tunjuk yang itu. Ini terus juga dari atas saya dapat amanat, dibilangin kalau sudah di base camp dibilangin biar dibilang ke pihak base camp biar nggak ngikut sampai rumah yang masuk. Oh ya, kalau itu ya udah langsung aja ke ini, ke apa namanya, ke apa ya, sesepuh gitu, sesepuh dari desa Banaran itu biar diliatin gitu. Akhirnya diliatin. Sebelum itu saya bilang ke base camp, saya nggak bilang sama teman saya yang dari Jakarta itu, nggak bilang. Kalau memang saya bilangin itu maksudnya nggak izin gitu kalau saya bilang ke pihak base camp kalau dia kesurupan. Akhirnya saya sudah bilang, baru saya bilang ke teman saya itu. Tadi saya cerita ke pihak base camp, yaudah nggak apa-apa. Akhirnya ngikut, dibawa ke rumahnya yang sesepuh itu. Di situ diobatin. Awalnya ya biasa aja sih, tapi saya lihat pandangannya dari base camp sampai di rumah itu beda. Kalau di base camp dia kayak sedikit ceria gitu kan, mulai ceria lagi walaupun nggak ceria seperti pas berangkat. Sampai di situ kayak ngeliatin di sekitar itu kan, di sekitar rumahnya kayak ada apa gitu. Wah, ini kayaknya udah mulai kesurupan. Baru masuk, yang masukin itu ternyata yang masukin itu mulai masuk dari desa Banaran tersebut. Jadi mulai di base camp dia udah ada yang ngikutin kayak gitu. Setelah itu diobatin sama sesepuh yang di desa Banaran, dia mulai berontak di situ. Katanya sih saya nggak mau keluar, saya pengennya ngikut terus, saya sudah suka sama tubuh ini, bilangnya seperti itu. Sampai di situ mungkin sekitar hampir setengah jam diobatin, dia bener-bener nggak mau keluar. Akhirnya dipaksa di situ keluar. Nah di situ pas dikeluarin saya sempat ngerekam gitu kan, cuman saya videonya sudah dihapus karena pas saya ngerekam itu si yang teman saya nggak terima direkam. Bukan teman saya sih sebenarnya yang nggak terima itu, yang masukin itu. Jadi saya pas ngerekam langsung diambil HP saya. Saya ambil lagi, takut dibanting kan. Saya ambil lagi, saya tunjukin, nih sudah dihapus, udah nggak ada. Setelah itu lanjut lagi, masih disembuhin. Nah dari pihak basecamp juga ngerekam lagi. Beda orang, beda HP kan. Dari pihak basecamp sendiri ngerekam. Nah di situ juga tetap nggak mau di video. Jadi akhirnya dihapus lagi dari pihak basecamp. Di situ setengah jam lebih setelah diobatin. Nah pas diobatin dia mungkin sekitar 10 menit sampai 15 menit untuk nyadarin, soalnya kan pas itu posisinya lemas, terus juga kan masih belum langsung sepenuhnya sadar setelah diobatin itu. Nah baru dia udah sadar, diobatin, langsung balik lagi ke basecamp. Baru bilang dari pihak basecamp ini yang tadi yang ngerti itu, sebenarnya mas, saya juga udah tahu ini udah ada yang ikutan dari sini, cuma saya diem gitu. Saya diem, cuma nggak bilang langsung ke masnya sama mbaknya gitu. Ya alhamdulillah sih memang saya naikkan tujuannya hanya apa ya, hanya liburan, bukan yang aneh-aneh kan, nggak ngerusak, nggak ngapa-ngapain. Selama perjalanan juga saya nggak ribut, nggak teriak-teriak. Memang saya sadar sih, karena di gunung kan saya hanya tamu. Ketika kita bertamu kan ada kalanya harus sopan, harus santun, nggak ganggu. Dan bilang sama sesepuhnya juga, si sesepuh itu, si mbahnya, emang mas sering seperti ini, tapi mungkin ini yang paling sulit untuk ngeluarin, seperti itu bilangnya. Setelah itu ya udah pulang ke rumah masing-masing.
nggak ada kejadian lagi nyampe Jakarta, nah ini nggak kesurupan lagi? Enggak, dan saya tanya setelah pulang. Nah pas pulang ini kan dia dapat barengan yang tadi yang pas dari kita naik itu, yang pas naik barengan yang ngobatin itu, yang ngerti pendaki lain itu. Jadi mereka itu kan pakai travel, pakai elf kan, mobil pribadi dari Jakarta ke Sumbing ini. Jadi pas pulang dia ngikut ke teman yang tadi yang pas ngobatin. Jadi akhirnya nggak apa-apa. Dan setelah 2 hari saya tanya gimana, masih ada tanda-tanda nggak, ngikutin atau dimasukin? Oh enggak katanya. Setelah itu 1 minggu saya tanya lagi, udah aman, seperti itu. Terus sempat naik lagi nggak sama anak ini? Nah itu sempat naik lagi. Gunung apa? Yang naiknya setelah Lebaran hanya di bukit sih, di daerah Cirebon. Nggak kesurupan? Enggak. Sebelumnya saya tanya sama dia, kan dia pengen liburan katanya pas masa-masa pandemi yang kemarin itu. Pengen liburan nih, ya udah yuk naik. Ini juga kebetulan pengen naik sama teman-teman kan. Ya udah naik di mana? Di bukit di daerah Cirebon kan, namanya Bukit Sangyang Dora. Lumayan sih view-nya di kaki Gunung Ciremai. Tuh. Saya tanya sebelum naik itu, ini aman nggak? Maksudnya nanti takutnya diikutin lagi. Enggak kok, udah aman katanya. Ya udah kan. Akhirnya ketemu dia dari Jakarta jauh-jauh hanya ke Bukit Sangyang Dora itu naik. Dan kalau di Sangyang Dora nggak ada apa-apa sih, udah aman. Tapi selain ini ada nggak pernah kesurupan lagi gitu waktu naik gunung? Kalau ini, kalau yang selain Sumbing ada. Sebelum Sumbing itu yang kesurupan ada, yang pertama kali mungkin itu kesurupannya. Pertama kali? Pertama kali. Itu di Gunung Semeru. Gunung Semeru? Iya, jadi dari temen, ya sama sih temen cewek juga. Kurang tahu sih kenapa ya cewek yang sering kesurupan ini. Resek gitu? Iya, resek. Jadi di Semeru ini pertama kali yang bawa teman yang kesurupan, bahkan sampai gendong dari pos 1 sampai ke Ranupani. Dari pos 1 sampai Ranupani ke Ranupani digendong. Mungkin lain waktu bisa cerita yang di Semeru ini ya, yang boleh. Sama anak Bogor ini ya, ya. Ada waktu ya. Oke. Selain di Semeru juga mungkin kalau yang di gangguan itu ada di Argopuro, sampai bahkan disesatkan. Ya kejadiannya aneh karena tingkah dari kita juga sih, dari rombongan seperti itu. Nanti lain kali ceritain di sini ya Mas. Boleh, siap. Oke. Terima kasih banyak Mas Sitkon. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sekian dari kita. Wassalam.